kayak gimana ya, ada yang kurang gitu kalau nggak open kamera tuh ya teman-temannya. Apa bang, mau ada yang mau ditanyakan emang, atau saya naikin lagi Kristen satu nih? Gini loh Ustaz, tadi aku dari teman-teman juga kan udah kena hujat, aku dibuat teman aku Kristen juga nih. Dihujat Kristen juga. aduh, kayak gimana lagi bang ya? Kalau ente sudah kayak gitu kan, udah berbeda sama mereka ya, belajar gitu udah nggak masuk doktrinnya ya, hujat aja udah gitu. Gini loh, nggak gini. Menurut mereka Roh Kudus itu Tuhan kan gitu. Tadi, nah, menurut aku nggak malaikat. Malaikat, kenapa? Ada dasar abang apa? Dasarnya gini, kita ketika masuk Kristen, kita terus ngucapin hanya ucapan iman rasuli kan. Terus itu kan jelas dikatain, aku percaya kepada Allah Bapa, Sang Pencipta. Aku percaya akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Aku percaya Roh Kudus yang mengandung. Jadi jelas ya. Yang pertanyaan saya, waktu dia mau waktu Yesus mau lahir, kan Roh Kudus kan Roh Gabriel, apa malaikat Gabriel yang datang. Malaikat, iya betul. Betul. Kan Gabriel yang datang dijelaskan. Ya. Tapi mereka tadi nggak terima sampai saya bilang, ya mereka tuh bilang saya tuh apa namanya? Kayak gimana ya bang? Kayak gitu kan sebenarnya kan pemikiran Anda kan pas kayak gitu ya. Oh ini berarti Roh Kudus ya, ini Gabriel gitu. Kita jelaskan marah mereka bang. Enggak, Roh Kudus itu Tuhan gitu. Sampai mereka bilang aku tadi itu apa namanya? Kristen palsu. Sampai disuruh bawa KTP bang ini. Aduh Bang Holong ini ya teman-teman, beliau dulu juga pertama kali sama saya ke-trigger juga keras beliau dulu ya teman-teman. Waktu masuk ke tempat saya gitu, kamu Ustadz sama aja dengan Mikana. Waduh kata saya. Aduh. Sekarang Bang Holongnya banyak belajar ya, akhirnya apa? Lama-lama kan melunakkan hatinya, melembutkan hatinya. Apa yang saya sampaikan itu silakan dicek gitu kan gitu. Sekarang Bang Holong sendiri yang ngalamin gitu. Enggak gini loh. Kemarin tuh kan abang buat tema lain. Sekarang ada penyampaiannya juga, tema dari kemarin sama sekarang, salib rencana iblis atau Tuhan kan gitu. Iya, masalahnya ini kan lebih upgrade lagi sebenarnya gitu temanya. Karena tadi juga membingungkan, ada yang bilang Tuhan dengan iblis satu rencana. Gimana ini Kristennya bang? Serius bang, tanya aja penonton tuh. Tanya penonton saya itu, Tuhan dengan iblis satu rencana itu. Dikira Bang Holong saya bohong pula. Enggak, maksudnya gini. Kemarin rencana iblis ada di penyalipan. Ya toh? Kenapa bang? Kemarin kan temanya kan rencana iblis ada di penyalipan. Sekarang salib rencana iblis atau Tuhan? Nyatu emang yang nyatu. Jadi abang ngambil ini buat tema ini dari mana? Coba aku mau bertanya dengan baik, lu mau belajar bang. Iya, salib rencana iblis atau Tuhan. Sebenarnya kan ini pertanyaan gitu loh Bang Holong. Ya, karena banyak pernyataan dari kawan Kristen, penebusan dosa itu sudah dinubuatkan di kayu salib itu. Kayak gitu. Ada banyak nubuatan di perjanjian lama, kata kawan-kawan kita, bahwa penyalipan itu rencana dari Tuhan. Oke, satu jalur. Yang kedua, kalau kita lihat di Yohanes 13 nomor 2,
Di situ dikatakan iblis membisikkan rencana kepada Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu tersalib. Jadi ini yang mana yang bikin rencana yang betul gitu. Itu makanya saya bingung. Coba saya gabung aja, salib rencana iblis atau Tuhan gitu. Gitu ya. Iya, karena beda-beda jawaban mereka, Bang. Tahu kalau Bang Holong sendiri kayak gimana gitu. Coba saya mau dengar. Gimana ya, ketika iblis membisikkan kepada murid daripada Yesus, bahwasanya memang kalau kita ikutin sejarah ya, kalau kita ikutin, saya pun masih belajar kan. Nah, Yesus itu mau disalibkan pertama kali itu Yudas udah nyanati dia. Ya, berarti di situ ada kuasa iblis juga ya yang berbicara ya. Pokoknya ada andilnya lah kayak gitu. Nah, jadi memang ya secara logikanya ya saya berpikir, masa sih rencana kalau dia sebagai Tuhan, masa rencana Tuhan bisa rencana iblis bisa untuk Tuhan gitu loh. Sedangkan itu pula. Itu pula kan kayak gitu. Gak mungkin Bang gitu. Saya kan belajar juga loh Bang. Aku nggak pernah memahami. Memang sih nggak masuk akal juga sih. Masa seorang sang kuasa, sang cipta, kalau memang dia Tuhan, bisa rencana iblis masuk itu dia gitu. Nggak mungkin rencana Tuhan iblis bisa masuk, aneh. Anehnya di situ Bang. Makanya kita kan ya wajar mendiskusikan untuk mempertanyakan gitu kan, agar mau berpikir gitu. Orang-orang yang mau berpikir gitu Bang, rata-rata orang yang mendapat hidayah gitu. Rata-rata dia karena menggunakan akalnya gitu. Iya Bang. Gimana? Tadi pun saya gimana ya? Udah kena hujat dari seberang. Aduh, lari aku Bang. Aduh, ya inilah Bang Holong, Anda kan Kristen, dihujat Kristen lainnya, tagih aja ajaran kasihnya kayak gimana gitu. Katanya saling mengasihi dengan musuh. Tadi ceritanya Bang. Mereka minta bukti KTP bahwa kamu tuh Kristen. Oke, saya bangun KTP saya untuk KTP istri saya tunjukin. Kan Kristen. Nah, lalu nggak percaya. Sekarang kamu coba ucapin iman rasuli, saya ucapin. Lalu Bang Rabi yang naik tadi. Nah, lalu dia bicara gini, dari mana kamu punya dasar mengatakan Roh Kudus itu adalah malaikat? Udah, saya bacain tadi iman rasuli. Iya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Nah, saya tanya, yang datang pada saat itu ketika malaikat mengatakan hari ini telah lahir, itu malaikat apa enggak? Malaikat. Ya udah, apa yang kamu bantah? Saya bilang. Dia nggak terima juga. Ngamuk juga. Malah dia bilang gini, Bang, kagak usah abang ya. Saya udah bilang kagak usah abang atau saya ya. Yang Kristen kagak waras itu Bibelnya pun dibantahnya Bang. Kayak gitu. Kayak gimana? Kagak usah Anda dengan saya yang menyampaikan. Kitabnya yang tertulis aja ya, yang kagak waras tuh tetap dia bantah gitu. Kan bingung juga saya. Padahal ini ya, kemarin saya privat, sekarang nggak privat lagi. Iyalah, kalau mereka mau DM aku mau apa terserah lah. Aku hadapin aja gitu aja aku sekarang. Tapi salut loh Bang ya, dari ketemu saya ke trigger Anda mau mencari gitu, mau belajar gitu akhirnya. Salut saya sama Anda. udah mau suruh masuk lemari gitu. Aduh. Kita cari kan loh, kita mungkin belajar, ingin tahu. Ya kan saya udah selalu bilang, ketika saya naik ke room satu iman saya, mereka selalu bilang saya Kristen bodoh, langsung diturunin. Jadi mereka nggak terima kan gitu. Jadi
Saya belajar dong dari orang lain, nggak apa-apa. Seberang mau belajar karena mereka tahu. Contoh dulu, saya akui Ustadz UPI lebih mengetahui isi kitab kami dari ada aku yang udah di dalam. Nah, yang sekarang pertanyaan aku yang aku buat kemarin sama Ustadz, masuklah ke lemari saya dan kamu tahu isinya, itu malah termakan omongan saya sendiri. Saya lah sekarang kena gitu loh. Iya. Masa gini, ketika saya nonton UPI ya, saya lama kan baru naik kan, ada 3 bulan. Kok ini Ustadz kok tahu semua isi kitab kami ya? Contoh Ustadz bilang dari Matius gini saya buka betul, betul. Nah, sedangkan saya nggak tahu kan gitu. Iya. Nah, jadi nggak salah kita belajar dari orang yang tahu. Betul. Emangnya di gereja tuh Bang, waktu didoktrin menyampaikan, pendeta itu menyampaikannya kayak gimana sih? Nggak buka kitab gitu, nggak satu-satu pegang kitab atau kayak gimana? Ya kalau masalah itu Bang jangan ditanya Bang. Kalau masalah itu kebanyakan saya kalau di gereja itu yang dipertanyakan duit Bang. Duit. Iya. Apa pula, kan tempat ibadah urusan duit pula di gereja. Iya. Iuran tahun lah, inilah itulah kan gitu. Itu Bahkan pula kita ya. Ya. Saya nggak takut, walaupun sekarang ada nonton satu gereja saya nggak takut. Emang itu nyatanya. Iya, memang faktanya kayak gitu ya. Aduh. Jadi kalau untuk masalah ibaratnya tuh waktu kebaktian, pegang satu-satu kitab, dibuka halaman sekian, kata pendetanya enggak kayak gitu. Bentar. Aku pulang. Gini loh, lain Bang. Kami itu lain. Kalau kami itu lain cara beribadahnya. Kalau kami itu ya, contoh masuk gereja. Ya, ketika bunyi lonceng berbunyi, para sintua itu datangnya dari samping masuk ke depan, pakai jubah, kitab, maju ke depan gitu kan. Memang dan secara itu istilahnya oke lah, bagus gitu kan. Nah, tapi sebelum kita beribadah tuh masuk gereja itu pembahasan itu semua dulu gitu. Jadi otak kita ini nggak fokus lagi dengan namanya pelajaran kitab. Iya. Karena apa sih lah Bang? Karena gini, nanti iuran tahun gini loh. Kan jadi kita kepikir, kadang kita lihat teman samping kiri kan gini loh, aku malu belum bayar sekian tahun gitu. Jadi pikiran kita nggak fokus lagi dengan agama tadi. Jadi kita fokusnya dari mana duit untuk membayarin ini, nutupin daripada aku malu di gereja gitu. Aduh. Ya. Aduh. Beda di masjid Bang, di masjid kagak ada bayar-bayar kayak gitu. Masjid manapun seluruh Indonesia. Ya aku tahu juga kalau masjid itu ya kita datang ke situ, kita lihat teman-teman tuh kan, pergi ke wudhu ke samping tuh, cuci kaki, cuci mulut semua, masuk, udah sholat. Lalu ini enggak pembahasan dulu. Masalah kemarin itu masalah gini, iuran tahun lah, inilah. Kan gitu. Jadi kita nggak fokus lagi. Contoh kita dalam Yesus kita belum ini, duitku belum bayar utang. Ada, ubahlah liriknya sedikit kan gitu. Astagfirullah. Iya betul juga sih Bang. Biar nanti nggak apa Bang. Biar aku nggak takut. Biar pendeta-pendeta mengganti aturan seperti itu. Mereka paham. Semua para umat yang datang jadi ke fokus dengan duit, tidak fokus dengan ajaran lagi. Padahal itu kan gereja dan dikatakan tempat ibadah. Tempat ibadah iya. Gitu. Jadi banyak dosa lah. Betul sama seperti yang bilang. Kita mikirkan duit, lihat ke samping, aduh roti enak kan gitu.
Jadi saya paham bang alasannya kenapa tuh ada bangunan gereja 6 susun. Gereja 6 semua dempetan 6. Pernah nggak bang lihat gereja dempetan 6? Enggak lah, gini loh bang. Kalau itu saya mengerti maksud abang. Cuman saya kasih apa bang ya, dikit. Kalau dengan agama kami bang, dengan contoh aku bilang protes nih, Protestan kami itu berbeda bang. Kalau gereja kami itu nggak dimiliki satu orang bang. Nah gitu. Kami itu contoh, kami itu mempunyai 165 kakak kan. Nah itu semua sama-sama punya gereja itu bang, nggak ada itu hak satu orang, nggak ada ya. Nah, tapi ada memang cuman aku nggak sebut ya gereja apa, ada memang gereja bang itu hak milik satu orang. Ada juga kayak gitu. Contoh gini, dia nggak suka lagi tuh menjadi gereja, mau dibuat di tempat futsal bisa. Nah tapi kalau kami nggak, kalau protes nggak bang, itu milik selama-lamanya, milik semua. Nah gitu. Jadi kalau memang gereja ada kayak gitu, cuma saya nggak usah nyebut, mungkin udah pada paham semua. Mereka bangun gereja untuk mendapatkan, ya makin banyak jemaat mereka, makin banyak penghasilan mereka, cepat kaya. Artinya kan jadi bisnis toh. Iya. Contoh gini, dia itu bapaknya contoh meninggal. Yang meneruskan entah anak dia, entah istri dia gitu, nggak ada nggak bisa orang lain. Gitu, jadi berbeda lah kalau dengan kami. Iya. Kok itu ya bang ya pikirannya ya. Aduh, heran juga sih. Ya banyak yang abang pelajari udah selama 3 bulan ini. Bertanya tentang Islam adakah? Ya kalau ya takut saya bang, nonton ada 7.000 nih. Ini ya, kalau yang saya lihat ya, ini kan pada umumnya itu ada masjid juga, ada 4 dalam, kan kita punya desa terbesar kan desa kami bang di Indonesia nih bang, orang. Jadi di sini ada beberapa masjid lah, sini banyak juga ya. Jadi mereka beribadah begitu indahnya gitu loh. Ya mereka dulu tunggu jika mau bersih apa anggota namanya wudhu kan ya. Mereka masuk masjid itu, topan diri, sholat, habis sujud semua. Ya kan setelah kajian. Yang saya pikirkan begini loh. Kalau saya ikutin dengan dengan ajaran Yesus, inilah sesungguhnya sebenarnya ajaran Yesus itu saya lihat. Gitu loh. Tapi kok muslim pakai Al-Quran, kami kepada kitab. Nah, gitu. Jadi saya Abang, sorry bang, ada noise apa tempat abang tuh? Maksudnya? Ada noise, ada suara. Nggak ada. Oh, lanjut silakan. Aneh ya. Kipas kayak kipas gitu. Nggak ada bang. Ini tempat ruangan apa nih bang? Sengaja saya sini. Makanya saya bilang ya kalau ibadah ataupun itu pergi ke tempat ibadah itu tahulah dengan agama abang, sopan ya. Dan itu pakai tirai ya, antara cowok dan cewek itu berbatasan, tutupi. Salut saya bang, betul, saya akui, saya salut. Kalau kami ya, kalau di gereja contoh saya ini mata keranjang ini bang, enaknya tengok datang lagi gereja bang, pasti banyak. Iya. Jadi belakang aja bang ya, biar bisa lihat semua gitu, kan gitu. Jangan depan lah, kalau depan kan susah tuh ke belakang kayak gitu liatnya. Nanti ditampar pula, kan gitu bang. Iya, di belakang aja. Aduh,
Ya itulah bang, kita kan kayak gitu udah tahu ya kayak gimana. Kalau di masjid itu kan laki-laki rapi, laki-laki semua gitu, nggak ada yang campur-campur gitu. Kalau perempuan semua kan ada wadahnya tersendiri gitu. Ah, coba kita banding, banyak bangku. Saya duduk di sini, nggak tahu di samping saya perempuan istri orang, nggak tahu juga kan. Kalau campur baur kayak gitu, artinya apa? Semua yang ada di dalam masjid itu punya aturan gitu loh bang. Nah, jadi ibadah itu semuanya punya aturan. Gitu. Nggak bisa ibadah sesuka kita. Emangnya dari mana kita mau timbulkan ibadah ya kalau tidak mencontoh dari yang dasar. Yang dasarnya Iya, apa? itu. Kan ada petunjuknya Al-Quran dan hadis. Nah kayak gitu. Jadi apabila teman-teman saya ada lihat saya nonton saya, hanya DM juga banyak mengajak untuk saya, DM yang nggak betul nih ya. Pertama kali kemarin teman-teman tak data saya dengan KTP. Oke, saya bakal KTP sekarang nih. Tadi saya udah tunjukin di roomnya siapa tadi, HTI. Nah, mau mereka minta kita pemegang untuk apa kami, mau baca doa iman rasuli, terserah mau minta apa dari saya tunjukin. Tapi ingat, saya mempelajari ini bukan asal mempelajari. Ya saya itu punya pemikiran, saya paham betul, saya lihat, karena saya punya mata diberikan Tuhan ya, punya pemikiran. Jadi saya itu hanya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika saya lihat salah, saya katakan salah. Itu aja. Jadi kalau ada sekarang abang masih bergereja nggak? Gereja Bang, Masih. Bang. Iya. Takutnya kan nanti malah jadi bulan-bulanan bang abangnya. Contoh kemarin tuh Abang Tinja, dia bilang kamu, saya lihat ada di komalnya Isa masih Juma katanya, kamu gini-gini. Saya bilang nyatakan sama saya kebenaran, dari saya bantu kamu, saya bantah mereka semua, saya bilang. Iya. Nggak ada yang bisa dia tunjukin sama saya yang buat bikin masuk pemikiran. Betul juga sih. Bang Holong, temenin saya naikin Kristen satu lagi, boleh ya? Kita ngobrol bertiga ya dengan kawan Kristen ya. Boleh Bang. Oke. Sana ya, ini rumah abang kok. Iya. Wah, apa ini? Halo, selamat malam. Belanus, selamat malam. Ya malam bang. Nah, malam bang. Bang, coba pakai akun yang bisa kameranya dibuka bang ya. Mohon maaf saya turunkan dulu. Ya, karena apa? Syaratnya open cam.